Etika berdiskusi adalah memahami ketentuan diskusi, memimpin diskusi dengan tenang dan sabar, tidak memihak dan tidak terbawa oleh emosi, menghargai setiap pendapat yang ada, meskipun pendapat tersebut berbeda dengan dirinya, menggunakan bahasa yang baik, efektif, dan sopan. Tujuan: peserta memiliki wawasan dan menyadari perlunya etika dan tata krama dalam suatu diskusi. Pokok bahasan: etika, diskusi, peran dalam diskusi, teknik mendengar secara aktif, teknik menyampaikan pendapat, teknik mengajukan pertanyaan, teknik manajemen waktu, teknik membuat kesimpulan, latihan. Apa itu etika? Perilaku beretika adalah melakukan sesuatu secara benar dan memperoleh sesuatu yang baik. Etika adalah ruang terbatas pada kelompok profesi atau cabang ilmu pengetahuan tertentu. Etika adalah panduan berbuat bagi orang di lingkungan tertentu, seperti profesi, organisasi, dan cabang ilmu pengetahuan tertentu. Etika adalah rambu-rambu pilihan antara yang baik, di antara yang baik atau antara yang benar, dan yang benar atau antara yang baik dan yang benar untuk suatu lingkungan khusus. Etika normatif adalah mempunyai implikasi langsung dengan tindakan sifat dan cara hidup yang seharusnya. Diskusi atau ilmiah. 1. Diskusi merupakan media komunikasi untuk mengatasi masalah dengan proses berpikir kelompok. 2. Diskusi merupakan kegiatan kerjasama yang mempunyai cara-cara dasar yang harus dipatuhi oleh seluruh kelompok. 3. Perbedaan sering terjadi bukan hanya karena materinya yang harus menyangkut keilmuan, tetapi juga karena asas moral dan perilaku orang yang berdiskusi. Diskusi adalah pembahasan sekumpulan permasalahan dalam suatu kelompok, grup tertentu guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Komponen diskusi: 1. Materi, 2. Peserta, 3. Moderator, 4. notulis, 5. narasumber, 6. sarana prasarana. Tata cara: A. Pembukaan, B. Penyampaian agenda, C. Penyampaian permasalahan, D. Tanya jawab, E. Kesimpulan. Attention. 1. Waktu dan kendali pokok. Macam teknik diskusi: 1. Diskusi meja bundar, 2. Diskusi kelompok, 3. Diskusi panel, 4. Seminar, 5. Konferensi, 6. Lokarya atau workshop, 7. Rapat kerja, 8. Simposium, 9. Kolokium, 10. Debat, 11. Fishbowl, 12. Curhat pendapat, 13. Bluwon. Bagaimana diskusi yang beretika? 1. Kemampuan berdiskusi dengan baik bagi mahasiswa merupakan salah satu atribut soft skills. 2. Soft skill adalah kemampuan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain atau termasuk dengan dirinya sendiri. 3. Atribut soft skill diantaranya meliputi nilai yang dianut, motivasi, perilaku, kebiasaan, dan sikap, dan lain-lain. Peran dalam diskusi: bila tugas yang diberikan adalah kelompok, maka ketua seharusnya berada di tengah kelompok, memperhatikan dan mengarahkan bagaimana mereka memusatkan topik yang akan didiskusikan. Adalah sinkronisasi, dilakukan setelah tugas terkumpul atau diskusi dapat dilakukan dengan baik. Peranan pemimpin diskusi: 1. Initiating, 2. Seeking information, 3. Giving information, 4. Clarifying, 5. Elaborating, 6. Controlling, 7. Encouraging, 8. Setting standards, 9. Harmonizing, 10. Relieving tension, 11. Coordinating, 12. Orientating, 13. Testing, 14. Consensus testing, 15. Submerging. Hal yang harus diingat pemimpin diskusi: 1.
mengajukan pertanyaan yang proaktif. 2. Menjadi pendengar yang baik. 3. Berpikiran terbuka. 4. Menjamin peran serta yang merata. 5. Memimpin dengan kemahiran memimpin. 7. Menangkap makna pembicaraan pembicara. 7. Berpikir mendahului kelompok. 8. Mendorong peserta diskusi untuk berpikir. 9. Menumbuhkan suasana saling membantu. 10. Berusaha sensitif. 11. Berlaku jujur. 12. Bersikap bersahabat. Peranan pemimpin diskusi. 1. Perlu dihindari. 2. Mendominan. 3. Membiarkan monopoli. 4. Membiarkan distribusi. 5. Membiarkan peserta enggan berprestasi. 7. Tidak memperjelas pikiran anggota. 7. Melaksanakan pendapat sendiri. 8. Berselisih. 9. Bersilat lidah. 10. Mencomo. 11. Berbicara terlalu banyak. 12. Bertingkah berlebihan. 13. Lupa diri. 14. Mengalami kehilangan kesabaran. 15. Terlambat memulai diskusi. 16. Bersifat angkuh. 17. Bersifat terlalu serius. Kunci berdiskusi yang beretika. 1. Kesepahaman bersama. 2. Saling menghormati. 3. Kesamaan pandangan. 4. Mau menerima kritikan saran. 5. Rasional dalam menjawab pertanyaan. 6. Tidak menghakimi. 7. Hindari pemaksaan pendapat. Tata cara diskusi. Berpikir, bersikap, dan perilaku. A. Rasional. B. Objektif. C. Kritis / sikap serba relatif. D. Bertanggung jawab. E. Kesabaran intelektual dan kesederhanaan. F. Tidak memihak pada etik. Teknik manajemen waktu. 1. Siapkan susunan acara sebelum diskusi dimulai. 2. Sampaikan susunan acara pada peserta pada pembukaan diskusi. 3. Moderator harus membawa perhitung waktu atau usahakan ada jam di ruangan diskusi. 4. Notulis membantu mengingatkan penggunaan waktu pada moderator. 5. Moderator mengalokasikan waktu tanya jawab dalam beberapa sesi yang waktunya telah diatur. 5. Moderator dapat mengarahkan peserta untuk penggunaan waktu dalam bertanya / berpendapat. 6. Sampaikan dengan jelas sehingga tidak perlu diulang. 7. Bila terjadi perbedaan pendapat atau pertanyaan yang tidak dapat terjawab, berilah pernyataan untuk menjadi solusi terbaik. Teknik membuat kesimpulan. 1. Pilih moderator yang tanggap dan mempunyai kemampuan dalam menelaah secara cepat. 2. Pilih notulis yang dapat menulis cepat dan mudah dibaca. 3. Buat catatan kecil untuk mempermudah dalam membuat kesimpulan. 4. Merupakan rangkuman pembicaraan dalam diskusi. 5. Mencantumkan nama yang memberikan pendapat / pertanyaan. 6. Menggunakan bahasa yang baik dan benar agar mudah ditelaah. 7. Hasil akhir ditulis dengan jelas untuk dapat diisolasikan atau diarsipkan. Teknik membuat kesimpulan. 1. Pilih moderator yang tanggap dan mempunyai kemampuan dalam menelaah secara cepat. 2. Pilih notulis yang dapat menulis cepat dan mudah dibaca. 3. Buat catatan kecil untuk mempermudah dalam membuat kesimpulan. 4. Merupakan rangkuman pembicaraan dalam diskusi. 5. Mencantumkan nama yang memberikan pendapat / pertanyaan. 6. Menggunakan bahasa yang baik dan benar agar mudah ditelaah. 7. Hasil akhir ditulis dengan jelas untuk dapat diisolasikan / diarsipkan. Etika bagi moderator. A. Berbicara sesuai dengan topik yang diminta atau dengan tujuan yang diadakannya diskusi. B. Pembicara mencoba terlebih dahulu alat bantu yang akan digunakan. C. Waktu berbicara, pembicara menjaga kontak mata dengan lawan bicara / hadirin dan tidak hanya melihat ke layar tayangan. D. Mengakui argumentasi yang lebih kuat atau tidak berdebat di kursi. Etika bagi pembicara. A. Mengakui jika tidak mengetahui sesuatu yang ditanyakan peserta. B. Tidak menganggap adanya pertanyaan yang tolol.
C. Tidak melebihi waktu yang disediakan untuknya. D. Menguasai permasalahan. D. Menggunakan alat bantu secara efektif atau kalau tersedia. Etika bagi peserta garing pendengar. 1. Turut mengambil bagian dalam diskusi. 2. Berbicara hanya kalau sudah diizinkan moderator. 3. Berbicara dengan tepat, tegas, lugas, dan jelas. 4. Mengunjang pertanyaan garing pertanyaan dengan fakta-fakta, contoh-contoh dan pendapat para ahli yang sesuai garing relevan. E. Mengikuti diskusi dengan penuh sesama. F. Mendengarkan dengan penuh perhatian. G. Bertindak sopan dan bijaksana. I. Mencoba memahami pendapat orang lain. J. Menghadiri diskusi dengan hati yang bening tanpa prevention thinking. Teknik mendengar aktif. 1. Posisi duduk yang nyaman dan mudah mendengarkan dengan jelas. 2. Bila sudah ada materi tertulis, bacalah dulu sebelum diskusi. 3. Bila tidak ada bahan tertulis, buatlah catatan. 4. Tidak melakukan gerakan yang tidak perlu yang tidak dapat mengganggu konsentrasi. 5. Catatan hal-hal yang kurang jelas dan ditanyakan pada saat waktu tanya jawab. 6. Matikan HP. Teknik menyampaikan pendapat. 1. Sampaikan pada saat tanya jawab. 2. Beri tanda pada moderator. 3. Mulai berbicara setelah dipersilahkan oleh moderator. 3. Sampaikan secara singkat dan jelas. 4. Menggunakan bahasa yang baik dan benar. 5. Mempunyai dasar yang kuat. 6. Tidak menyimpang dari materi yang dibahas. 7. Tidak mengulang pendapat orang lain yang sudah disampaikan terlebih dahulu. 8. Tidak berdebat langsung dengan sama peserta. 9. Menghargai perbedaan pendapat dan beri solusi terbaik. Teknik mengajukan pertanyaan. A. Sampaikan pada saat tanya jawab. B. Beri tanda pada moderator. C. Mulai berbicara setelah dipersilahkan oleh moderator. D. Disampaikan secara singkat dan jelas. D. Menggunakan bahasa yang baik dan benar. E. Merupakan hal yang perlu dijelaskan atau yang belum diketahui. F. Tidak menyinggung dari materi yang jelas. I. Tidak mengulangi pertanyaan orang lain yang sudah disampaikan terlebih dahulu. Berbicara efektif. 1. Ketepatan pemilihan kata. 2. Sistematis atau runtut. 3. Objektivitas gagasan. 4. Penyampaian gagasan ringkas, efektif, terarah. Kiat menjadi berdiskusi yang sukses. A. Menguasai permasalahan. B. Menguasai bahasa Indonesia dan asing yang baik dan benar.